Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bedol Vio Moto. Nah, untuk hari ini saya akan memutarkan video, dan untuk video kali ini membahas atau menampilkan video atau memutarkan video yaitu sekelompok teroris. Nah, tahu sendiri kan siapa mereka-mereka ini. Nah, yang jelas tentunya teroris ini adalah ada Dr. Tifa, ada Roy Suryo, dan juga ada Rismond. Nah, untuk video-video kali ini, nah ini anggap aja video hiburan rakyat. Nah, karena banyak orang yang menyebutkan, nah ini adalah hiburan rakyat. Nah, untuk video yang pertama kali, nah ini membahas yaitu tentang Roy Suryo. Nah, ini gimana ya? Kok bisa-bisanya ya nih Roy Suryo awal mulanya ini gimana kok bisa benci sekali kepada Bapak Joko Widodo. Nah, dan sampai sekarang, nah ini mempermasalahkan atau memperkarakan yaitu tentang ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Nah, yang jelas ini nggak tahu ya, entah benar atau enggak ya. Yang pasti ijazah Bapak Joko Widodo ini asli. Nah, kok bisa dibilang asli? Karena apa? Karena pihak yang menerbitkan ijazah Bapak Joko Widodo ini UGM bilang dia yang mengeluarkan ijazahnya itu, makanya bisa disebut asli. Nah, bagi yang nggak menyebut asli atau palsu, yaitu mereka-mereka yang nggak percaya aja. Nah, untuk video kali ini, nah ini itu tentang Roy Suryo dengan Joko Widodo awal mulanya. Nah, ini orangnya ini lagi baik-baik saja ya. Nah, bisa disebutkan ada tulisannya di situ nanti ya. Dan setelah mereka baik-baik saja ya, nggak tahu ada permasalahan apa, nah sampai sekarang ini menjadi benci. Nah, benci sekali atau balas dendam, nggak tahu ini balas dendam tentang apa, atau sakit hati atau apa. Dan yang jelas ya, nyampe sekarang, nah kasusnya ini belum selesai ya. Nah, ini masih masuk dalam tersangka. Oke, untuk video pertama kali inilah awal mulanya. Oke, gas. Saya bilang ini bukan masalah populer, ini masalah etika, masalah karena saya merasa beliau itu adalah kakak saya, ya dia adalah orang yang saya selalu cari. Teman-teman masih ingat Kongres PSSI yang sukses yang selalu disebut sebagai Kongres Solo itu juga terjadi di eranya Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo. Ya dulu juga ada nuansa kebudayaan yang ada. Ya ini akan kita harapkan nuansa yang sama. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke. Udah ada bukunya besar di balik kami, tapi yang ada orang kurus di balik mereka. Ya, Roy ini kan jagonya soal membangun opini-opini yang selalu Ini fakta, Mas, bukan opini. membangun fitnah dan kebohongan. Ya, tidak ada orang besar di balik kami, tapi yang ada orang kurus di balik mereka. Silahkan liput besok ada gerakan yang namanya Maklumat Jogja. Maklumat Yogyakarta akan dihadiri oleh Pak Jenderal TNI Tiasno Sudarto, Profesor Rohmat Wahab, dan insya Allah maling panci. Nah, itulah video awal mula si Roy Suryo ini. Nah, tadinya ini ya baik-baik saja ya hubungannya, nggak tahu nih ada tulisannya apa tadi ya. Dan sekarang, nah ini kayak balas dendam aja, kayak sakit hati aja. Emang bener ya sakit hati ya. Dan video yang terakhir tadi ya, nah ini terlihat ini emak-emak atau nenek ini ya bilang maling panci, wah. Itu hanya video AI ya. Nah, biasa ya untuk hiburan aja ya. Dan untuk video selanjutnya ini, nah ini lebih seru lagi nih, nah, itu tentang Rismond. Nah, Rismond ini lagi dongkol, lagi ngedumel, yaitu tentang permasalahannya, yaitu tentang Bapak Joko Widodo di mata Roy Suryo, dan juga menilai Bapak Prabowo Subianto ini. Nah, ini ada apa ini? Oke, kita langsung aja tonton videonya. Sopan santun. Hasilnya apa? Sopan santun hancur, demokrasi hancur, KPK hancur, hutang menggunung. Itulah hasil si sopan santun Joko Widodo. 10 tahun negara ini dipimpin oleh orang yang sopan santun mulu. Sopan santun, ada etika, tetapi malah hancur negara ini. Yang ada sisanya adalah kemunafikan. Sopan-sopan di depan publik, di depan TV, kamera. Sopan-sopan, begitu ada uang, proyek ya kan, setan dia langsung jadi. Setan yang apa? Berjiwa sopan santun. Hasilnya Indonesia ini apa? Semua pengangguran, jutaan sarjana pengangguran. Semua pengangguran katanya. Lebih baik kita masih langsung kan sama orang itu,
Wah, kita jaga jarak. Kayak kurang apa sopan omongannya si Rismon ini, nggak enak diajak tawangan ini. Ya, gitu lebih baik begitu daripada yang sopanan lah si Rismon ini ya. Satu kali mulutnya dia. Tetapi nyolong, pengkhianat, tracker, penjilat. Setelah isu pergantian Kapolri langsung dia birit-birit membentuk tim reformasi tuh. Hati-hati Pak Prabowo Subianto, ini orang licin kali ini. Orangnya si Termul ini, ya. Orangnya si Jokowi ini. Kelihatannya itu sopan santun itu, licin itu si Listio Sigit Prabowo itu, ya. Licin itu. Hati-hati Pak Prabowo Subianto. Ya. Saya juga bingung kenapa Anda tidak secepatnya mengganti orang ini. Makin lama Anda tidak mengganti orang ini, semakin terlihat bahwa Anda presiden yang lemah, ya. Itulah, ya. Padahal setiap presiden baru biasanya prioritasnya adalah mengganti Kapolri dan Jaksa Agung yang baru. Apakah Pak Prabowo Subianto adalah presiden terlemah selama sejarah Indonesia ini tersandra oleh Jokowi? Jawaban itu nggak usah dijawab Pak. Rakyat jelata seperti saya dan kami ini udah bisa menyimpulkan. Cuma kapan turning point itu Bapak lakukan? Turning point di mana kepentingan rakyatlah nomor satu, bukan kepentingan Joko Widodo dan termul-termulnya yang suka merekayasa itu seperti Tito Karnavian, Krisnamurti dan lainnya. Kalau terlalu lama turning point itu, saya takut apa yang terjadi di Nepal akan terjadi di Indonesia ini. Pak, kami sudah muak. Ya, setiap kami bergerak keluar, apapun pengeluaran kami sudah kena pajak itu. Ada nggak gunanya itu untuk kami? Itulah ungkapan si Rismon atau Dr. Rismon terhadap Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo Subianto. Nah, seperti itulah di mata Rismon. Rismon, nah, untuk hari ini ya, saya menemukan video ini. Nah, ini untuk video selanjutnya ini ya. Ini si Dr. Rismon ini, nah ini lagi mengadakan konferensi pers ya. Nah, ini sangat ribetnya ini ya, gara-gara tidak ada mic berjembut. Jadi ribet banget nih. Oke, kita lihat kelucuannya ini. Lihat nih. Sudah belum? Gara-gara gak ada mic berjembut jadi ribut. Iya. Ya beneran. Ada berapa biji? Ya. Itulah peristiwa terribet ya, yaitu di suatu yang akan mengadakan jumpa pers. Gara-gara gak ada mic berjembut. Saru ngomong ya. Dan selain video ini, nah ini saya juga akan menampilkan yaitu tentang Dr. Tifa. Nah, Dr. Tifa ini yang apa ya? Yang sudah-sudah atau yang kemarin-kemarin, nah ini telah mengunggah yaitu di akun X-nya. Nah, yaitu mengunggah tentang dirinya ya. Nah, dirinya ini mengunggah sebuah foto yaitu tentang superhero. Nah, superhero itu digambarkan atau ditampilkan wajah-wajah mereka yaitu teroris. Nah, di situ jelas kan ada Tifa, ada Roy Suryo dan ada Rismon. Nah, selain itu juga nih ya. Nah, untuk video yang terakhirnya ini, wow, nggak kalah serunya. Dr. Tifa Tias Suma yang akrab disapa Dr. Tifa mengunggah foto superhero usai ditetapkan menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi. Nih, Jumat tanggal 7 November warisan tahun 2025. Foto superhero itu berwajah Dr. Tifa yang diapit mantan Menpora Roy Suryo dan Rismon Sianipar.
Dr. Tifa mengunggah foto superhero melalui akun X @Dr. Tifa dikutip Sabtu tanggal 9 November tahun 2025. Dr. Tifa bersama para tersangka lain dalam kasus tudingan ijazah palsu terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dalam postingan tersebut, Dr. Tifa menegaskan dirinya masih akan menghadapi jeratan hukum itu dengan tegar dan kepala tegak. Dr. Tifa mengaku dirinya bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar meyakini tindakan yang dilakukan merupakan perjuangan menegakkan kebenaran demi Indonesia yang lebih baik, kata Dr. Tifa. Kami sadar akan berhadapan dengan kekuatan yang boleh jadi meletakkan keadilan dan kebenaran di bawah telapak kaki mereka, sambungnya. Tetapi, kata Dr. Tifa, hal itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi dirinya. Pasalnya, lanjut Dr. Tifa, ketakutan adalah musuh terbesar dalam perjuangan ini. Dalam hati kami, masih ada kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tulis Dr. Tifa. Karena dalam usia yang sudah sepuh, beliau akan meninggalkan warisan berharga bagi bangsa ini, keadilan dan kebenaran, kata Dr. Tifa. Kepada Allah saya berserah diri. Kepada para pejuang, mari bersama-sama kami. Tiada kekuatan selain kekuatan dari Allah, tutup Dr. Tifa. Pasti Selain itu kekuatan dari Dr. Allah. Tifa menyampaikan 3 pernyataan terkait statusnya yang telah menjadi tersangka. Kemudian untuk para tamu semuanya, kalian itu senjatanya cuma hati-hati sebentar lagi dipenjarakan, hati-hati sebentar lagi pakai baju orange. Bukan itu yang membuat kami takut. Ya, kami juga tidak ingin menantang, tapi tolong narasi kalian tuh kalian perbaiki dengan ilmiah, dengan Itulah video yang terakhir dari Dr. Tifa yang kemarin telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka si Dr. Tifa ini. Nah, Dr. Tifa ini telah mengunggah cuitannya di akun X, yaitu sebuah gambaran, yaitu superhero yang yang dibintangi yaitu si Dr. Tifa, si Rismon dan juga si Roy Suryo. Dan ini berharap mereka ini akan menjadi warisan yaitu sebuah perjuangan kebenaran bagi mereka. Bagi yang percaya, bagi yang nggak percaya nggak apa-apa. Dan untuk video kali ini, mudah-mudahan ini teman-teman terhibur. Dan untuk video kali ini, dan sekali lagi disclaimer, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan mereka. Ini semata-mata hanya untuk hiburan kita atau hiburan rakyat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.